Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tangki Film. Kali ini kami akan merangkum film yang berjudul Hindi Medium tahun 2017. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang kaya dan berpura-pura miskin demi memasukkan anaknya di sekolah favorit. Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan seorang pria yang sedang melayani pembeli di toko pakaian. Pria yang bernama Raj Batra ini adalah pemilik toko pakaian yang sukses. Saat Raj melayani pelanggan, istrinya menelpon dan menyuruh Raj menjemputnya. Diperlihatkan, istri Raj yang bernama Mita ini sangat protektif pada anaknya Pia. Dalam perjalanan, Mita meminta Raj menemaninya mencari sekolah untuk Pia. Waktu mereka melihat sekolah swasta terfavorit, Mita mengatakan bahwa sekolah itu hanya menerima murid yang rumahnya dekat dengan sekolah. Raj yang menyadari rumah mereka jauh dari sekolah itu mengatakan pada istrinya untuk mencari sekolah lain saja. Mita yang menginginkan anaknya mendapat sekolah terbaik ngambek pada Raj dan berkata, jika Pia tidak mendapat sekolah favorit, Pia tidak akan bisa berbahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris menjadi bahasa yang bergengsi di India. Mita menganggap jika Pia tidak bisa berbahasa Inggris, maka Pia akan dikucilkan masyarakat. Raj yang tak tega melihat istrinya sedih pun memenuhi permintaan Mita untuk pindah dan berpamitan pada tetangganya. Dikisahkan, Raj dulunya adalah anak dari penjahit yang sederhana dan tidak mengenyam pendidikan tinggi. Hal itu yang membuat Raj tidak begitu paham sistem pendidikan. Mita memilih pindah ke lingkungan elit untuk menaikkan status sosialnya demi menunjang pendidikan anaknya. Mita mengadakan pesta dan mengundang para tetangganya agar Pia mendapat teman baru. Di tengah pesta, Pia yang mendengar lagu favoritnya mengajak Raj untuk menari bersamanya. Namun para tamu yang berasal dari kalangan atas merasa risih melihatnya. Mita yang menyadari Raj dan Pia bisa merusak rencananya, segera mematikan listrik. Saat Raj mengecek listrik, Mita yang jengkel memarahi Raj dan berkata kalangan atas tidak menari seperti itu. Raj yang polos pun meminta maaf pada Mita. Saat Mita berbelanja, ia bertemu dengan tetangganya. Mita mengetahui tetangganya itu adalah alumni dari sekolah favorit dan Mita meminta bantuannya untuk menolong Pia masuk ke sekolah tersebut. Lalu tetangganya menyuruh Mita menghubungi konsultan untuk mendapatkan bantuan. Setibanya mereka di sana, konsultan itu menyarankan bukan hanya Pia saja yang harus belajar untuk masuk ke sekolah favorit, tapi orang tuanya pun harus ikut belajar, karena saat tes nanti, pihak sekolah juga akan mewawancarai para orang tua. Konsultan itu pun mengajari mereka bagaimana caranya menjadi golongan kelas atas, dan juga mengajari beberapa bahasa Inggris untuk menjawab wawancara sekolahnya nanti. Namun pada saat wawancara, Raja yang gugup tak sengaja salah berbahasa Inggris dan membuat putri mereka tidak diterima di sekolah favorit. Saat Raj sedang menghibur istrinya yang bersedih, pegawai toko Raj datang bertamu dan membawakan Raj makanan. Pegawai itu mengabarkan anaknya diterima di sekolah favorit. Raj dan Mita yang mendengar kabar itu bingung. Bagaimana anak dari pegawai toko mereka bisa diterima masuk ke sekolah favorit? Sang pegawai berkata anaknya bisa diterima karena ia mendaftar melalui jalur khusus orang tidak mampu. Menyadari ada kesempatan, Raj mengunjungi kantor pemerintah setempat untuk meminta surat keterangan tidak mampu. Tapi karena ada persyaratan yang tidak bisa ia penuhi, Raj tidak bisa mendapatkannya. Namun saat Raj akan pergi, ia ditawari jasa orang dalam untuk mengurus keperluannya. Calo itu mengatakan, jika Raj memakai jasanya, ia akan mengurus semua berkas yang Raj perlukan sampai anaknya bisa diterima di sekolah favorit, dan Raj pun langsung menyetujuinya. Setibanya di rumah, Raj menceritakan kabar baik pada Mita dan mengatakan dengan cara itu putri mereka akan diterima di sekolah favorit. Saat Raj menonton TV, ia melihat berita yang melaporkan banyaknya orang mampu yang memasukkan anaknya ke sekolah favorit melalui jalur khusus orang tidak mampu. Saat diwawancarai, kepala sekolah berkata, ia akan menugaskan orang untuk menyelidiki para pendaftar golongan tidak mampu dan akan memenjarakan bagi yang mengundurkan diri dari pendaftaran. Raj yang panik menemui calo yang membantunya dan bertanya apa yang harus Raj lakukan. Sang calo memberikan saran untuk berpura-pura miskin untuk mengelabui petugas sekolah nanti dan akan menyewakan sebuah rumah di lingkungan golongan bawah. Raj yang tak mempunyai pilihan pun menyetujuinya. Demi memuluskan rencana mereka, Raj dan keluarganya membeli pakaian murah di pasar. Saat mereka tiba di lingkungan golongan bawah, warga di sana dengan ramah menyambut mereka dan membantu membawakan barang-barang. Tapi ketika Pia ditawari makanan, Mita dengan spontan melarangnya karena khawatir dengan kebersihannya. Di sini Mita tak sengaja mengatakannya dalam bahasa Inggris. Mendengar itu, warga yang tersinggung pun marah dan berkata, jika keluarga Raj meminta bantuan, warga tidak akan menolong. Saat Raj di kamar mandi, ia meminta tolong Mita untuk mencarikan air. Mita meminta tolong pada warga sekitar, namun karena sikap Mita sebelumnya, warga tidak ada yang mau membantunya. Tapi ada seorang warga bernama Syam yang baik dan memberikannya air.
Raj pun berterima kasih pada Syam karena sudah menolongnya. Raj bertanya apa yang bisa ia berikan sebagai balas budi. Syam mengajak mereka ke rumahnya. Syam mengatakan anaknya yang bernama Mohan telah mendaftar di sekolah favorit melalui jalur khusus orang tidak mampu. Raj yang kaget pun mengatakan hal yang sama, bahwa Pia juga mendaftar di sekolah tersebut. Syam yang mengetahui dari warga kalau Mita bisa berbahasa Inggris, meminta istri Raj itu mengajari Mohan bahasa Inggris. Mita yang merasa hutang budi pun mau membantunya. Di suatu hari, rumah Raj didatangi petugas sekolah. Petugas itu memverifikasi apakah Raj benar-benar miskin atau tidak. Petugas yang curiga memeriksa tangan Raj dan berkata tangan Raj halus, tidak seperti tangan Syam yang kasar karena Syam seorang buruh. Petugas yang semakin curiga pun mengecek ke dalam kamar dan mendapati Pia yang sedang memakan pizza. Petugas bertanya, bagaimana bisa orang yang miskin bisa membeli pizza yang mahal? Menyadari hal itu, Syam mengatakan, ia juga mencurigai Mita yang bisa berbahasa Inggris. Syam melanjutkan, sepertinya Raj dan keluarganya orang kaya. Namun sesuatu terjadi sehingga mereka bangkrut. Menyadari adanya kesempatan, Raj berkata bahwa pabriknya terbakar dan bangkrut. Petugas yang iba pun menyetujui anak Raj dan Syam lolos verifikasi. Sang petugas juga mengatakan, untuk masuk ke sekolah favorit, tiap siswa nantinya harus membayar uang Rp24.000 untuk biaya ekstrakurikuler yang diwajibkan. Syam pun panik dari mana mereka mendapat uang sebanyak itu. Namun istri Syam berkata ia mempunyai tabungan. Lalu Syam cemas dengan Raj yang baru saja bangkrut. Dari mana Raj akan mendapatkan uang? Raj segera menenangkan situasi dan berkata ia akan mendapatkan uangnya. Saat malam hari, Raj berencana mengambil uang di ATM untuk biaya sekolah anaknya. Namun saat ia akan mengambil uangnya, Syam datang mengagetkannya dan membawa Raj pergi. Syam menyangka Raj akan merampok mesin ATM. Saat mereka berdebat, tiba-tiba Syam menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang lewat. Raj yang terkejut meminta pengendara mobil itu untuk bertanggung jawab. Pengendara itu ingin memberi uang ganti rugi, namun Raj menolak dan ingin melaporkan pengendara itu ke polisi. Tapi Syam malah dengan senang hati menerima uang ganti rugi itu. Saat di klinik, Syam berkata, ia sengaja menabrakkan dirinya agar mendapat uang untuk Raj agar Pia juga bisa bersekolah. Mendengar itu, membuat Raj menjadi merasa bersalah. Hari keputusan penerimaan siswa jalur khusus pun tiba. Karena kuota yang terbatas, kepala sekolah akan menentukannya melalui sistem undian. Dalam pengundian, nama Pia lolos dan berhasil masuk ke sekolah favorit, tapi tidak dengan anaknya Syam. Mohan tidak beruntung dan tidak lolos. Ketika Raj bersedih karena Mohan tidak lolos, Syam melarangnya. Justru Syam akan mentraktir mereka karena Pia berhasil masuk ke sekolah favorit. Karena tujuan Raj sudah tercapai, ia kembali ke rumahnya di lingkungan elit. Raj beralasan pada Syam ia sudah mendapatkan pekerjaan baru dan harus segera pindah. Raj dan keluarganya pun berpamitan pada Syam dan warga sekitar. Raj yang menyesal atas perbuatannya berniat untuk menebus kesalahannya dengan memberikan donasi kepada sekolah negeri di mana Mohan anak Syam belajar. Raj juga berpesan kepada kepala sekolah untuk merahasiakan donasi yang telah ia berikan. Syam yang menyadari anaknya sudah mulai lancar berbahasa Inggris, pergi menemui kepala sekolah untuk berterima kasih. Namun kepala sekolah berkata, bukan dia yang telah membuat Mohan lancar bahasa Inggris, tapi berkat donasi yang diberikan oleh seseorang. Syam yang ingin tulus mengucapkan terima kasih kepada donatur, meminta alamat donatur kepada kepala sekolah. Kepala sekolah yang melihat ketulusan Syam pun memberikannya. Saat Syam tiba di rumah donatur, ia mengetuk pintu dan ia heran kenapa Raj yang membukakan pintu. Raj berdalih, ia bekerja di rumah itu sebagai pembantu. Waktu Raj membersihkan lantai untuk meyakinkan Syam, tiba-tiba pembantu Raj datang dan mengatakan kenapa bosnya itu tak menyuruhnya saja untuk membersihkan. Menyadari selama ini Raj sudah membohonginya, Syam marah kepada Raj. Raj sudah mencuri hak anaknya untuk bersekolah di sekolah favorit. Raj menyesal dan meminta maaf. Ia melakukan ini semua demi anaknya. Syam yang emosi pun akan melaporkan Raj kepada kepala sekolah favorit. Raj segera menjemput Mita dan pergi ke sekolah. Waktu Syam ingin ke ruang kepala sekolah, ia tak sengaja bertemu dengan Pia. Pia yang menyapa dan memeluk Syam dengan sopan, membuat hati Syam luluh dan tak jadi melaporkannya. Raj yang melihat kebaikan Syam pun tak tahan lagi dan ingin menemui kepala sekolah, tapi Mita mencegahnya dan memohon agar tidak pergi. Namun Raj yang sudah tidak bisa lagi membohongi hati nuraninya berkata pada Mita, panjang hidupnya ia mencoba menjadi suami yang baik untuknya. Lalu bagaimana ia bisa menjadi suami yang baik bila tidak melakukan hal yang benar? Waktu Raj mengatakan yang sebenarnya pada kepala sekolah malah membantu Raj dengan memindahkan data-data Pia yang tadinya jalur khusus menjadi jalur reguler. Kepala sekolah berkata, jika ia memberikan kursi pada anak miskin, bagaimana ia akan untung? Raj yang menyadari kepala sekolah itu korup, mengancam akan melaporkannya. Tapi kepala sekolah malah meledeknya. Bagaimana Raj bisa melaporkan dirinya jika semua anak pihak yang berwenang bersekolah di sekolahnya itu? Raj yang tak hilang akal menemui petugas yang waktu itu menginvestigasi dirinya dan mengatur rencana. Saat acara pentas seni sekolah, Raj dengan bantuan petugas itu berhasil menyelundupkan beberapa siswa sekolah negeri yang ia bantu sebelumnya untuk tampil di panggung. Walaupun Raj tak bisa melaporkan kepala sekolah, setidaknya ia bisa menunjukkan kepada orang tua siswa lain bahwa kemampuan siswa sekolah negeri tak kalah dengan siswa sekolah favorit.
Raj juga mengatakan, pendidikan sekarang sudah menjadi ladang bisnis, dan kepala sekolah adalah seorang pebisnis. Terlihat beberapa orang tua yang setuju dengan Raj ingin mendukungnya, tapi mereka mengurungkan niatnya itu. Di akhir film, terlihat Mita sudah bisa menerima keputusan Raj, dan mereka memindahkan anaknya Pia ke sekolah negeri bersama dengan Mohan, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.